Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai ergonomi dan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, apa sih ergonomi itu? Nah, ergonomi ini berasal dari kata Yunani ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa ergonomi ini merupakan kesesuaian sebuah produk atau desain dengan manusia secara fisiologi, psikologi, antropometri, dan biomekanik. Nah, kemudian ada yang berpendapat lagi bahwa ergonomi ini ilmu mengenai interaksi manusia dan elemen-elemen pada suatu sistem untuk mengoptimasi performa sistem dan kondisi manusia. Nah, dari tiga pendapat ini kita bisa lihat contohnya seperti ini dan dapat kita simpulkan bahwa ergonomi ini adalah aturan atau hukum untuk menyesuaikan keadaan atau kondisi manusia agar terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, kemudian pentingnya ergonomi. Nah, dari pengalaman menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan apabila tidak dilakukan secara ergonomis akan mengakibatkan yang pertama ketidaknyamanan, kedua biaya tinggi, ketiga kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat, kemudian performansi turun yang mengakibatkan pada penurunan efisiensi kerja. Kemudian ergonomi adalah penyebab terbesar kecelakaan atau penyakit kerja. Mengapa demikian? Karena kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Nah, kemudian tujuan dari ergonomi yang pertama memaksimalkan efisiensi tenaga kerja, kemudian menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian meningkatnya kenyamanan dan produktivitas kerja, dan yang terakhir memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Nah, komponen ergonomi yang pertama komponen antara manusia dan alat kerja seperti alat pelindung diri, kemudian interaksi antara manusia dan lingkungan kerja seperti kerjasama atau kerja bakti. Nah, kemudian yang ketiga interaksi antara alat kerja dan manusia, interaksi antara alat kerja dan lingkungan kerja, dan kemudian interaksi antara lingkungan kerja dan manusia, dan yang terakhir interaksi antara lingkungan kerja dan alat kerja. Kemudian work capacity, kemampuan kerja. Nah, kemampuan kerja ini ditentukan oleh yang pertama personal capacity, yang meliputi usia, jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, status sosial, agama, dan kepercayaan, status kesehatan, kesegaran tubuh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua physiological capacity, yang meliputi kemampuan dan daya tahan kardiovaskuler, syarat otot, panca indera, dan sebagainya. Nah, kemudian psychological capacity. Yang selanjutnya seperti berhubungan dengan kemampuan mental, waktu relaksi, kemampuan adaptasi, stabilitas emosi, dan sebagainya. Kemudian biomechanical capacity, yang meliputi berkaitan dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian, tendon, dan jalinan tulang. Kemudian yang terakhir, prinsip dasar ergonomi. Nah, prinsip dasar dari
ergonomi ini yang pertama tujuan desain kerja atau desain yaitu untuk memperoleh alokasi fungsi yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Mungkin untuk maksudnya itu untuk memperoleh lokasi yang efektif yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan sebuah sistem kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien. Nah, kemudian karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerja yang pertama fungsi tulang, rangka, dan otot. Konsep biomekanik tubuh dan postur kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.